Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat SHC, kita jumpa lagi di dalam perbincangan menarik ya. Dimana dalam perbincangan menarik ini saya singkat dengan permen ya. Tetapi dalam permen ini selalu saya isi dengan konten mental ya, mengulas berita aktual. Dimana dalam pengulasan ini selalu saya menggunakan teori ataupun dalam pendekatan buku-buku yang pernah saya baca. Baik Sobat, sebelumnya saya sapa dulu pemirsa dimanapun Anda. Semoga tetap dalam lindungan Allah dan sehat walafiat. Amin. Baik Sobat, saya akan bacakan berita yang dilansir oleh CNN Indonesia. Surya Paloh, jika suara Nasdem anjlok di 2024, nahkoda out. Jakarta. CNN Indonesia. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyatakan bahwa pemimpin partai akan bertanggung jawab jika perolehan suara yang didapat menurun pada pemilu 2024. Hal ini ia ungkapkan sebagai respons dari sejumlah survei yang mengatakan elektabilitas Nasdem menurun usai deklarasi bakal calon presiden Anies Baswedan. Paloh secara sarkastis memaparkan agar lembaga survei tak perlu lagi menghitung partai dengan elektabilitas kecil seperti miliknya. Saya hormati itu. Makanya kalau sudah tahu elektabilitas kecil, ngapain harus dihitung? Anggap aja ini partai main-main, nggak akan dapat apa-apa. Parliamentary threshold juga nggak dapat. Kata Paloh di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat, Jumat. Secara serius, Paloh menyebut hal ini merupakan tanggung jawab dirinya sebagai pemimpin partai, termasuk jika jumlah suara yang didapat partainya stagnan dalam pemilu mendatang. Saya katakan, jika tidak ada tambahan kursi di pemilu 2024, itu artinya nahkoda out, ujar Paloh. Ia mengaku akan mengoptimalkan kepemimpinan di Nasdem untuk membawa partainya berhasil mencapai satu lompatan yang lebih jauh di pemilu 2024. Bahkan jika hasilnya mengecewakan, Paloh menilai dirinya harus keluar dari Nasdem. Kalau saja, ini tolong dicatat, jangankan menurun atau tidak lolos parlemen threshold, tidak ada tambahan angka kursi parlemen satu pun, itu artinya nahkoda yang berbicara ini sudah tak layak lagi memimpin Nasdem, sambungnya sebelum diberitakan. Hasil survei Saiful Mujani Research dan Consulting SMRC memperlihatkan elektabilitas Nasdem di angka 5,4%, menempati urutan ke-7, berada di bawah PKS 6,9% dan Demokrat 5,5%. Survei SMRC dilakukan tatap muka pada tanggal 3-9 Oktober di tahun 2022. Populasi dari survei ini seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dan dalam pemilu. Hasil lebih buruk dipaparkan survei LSI Denny Jaya yang menyatakan Nasdem tidak lolos parlemen
dengan perolehan 3,9%. Berada di bawah PKB 5,9% dan Demokrat 5,4%. Senada hasil survei Indeks Stat juga menyatakan Partai Nasdem tidak lolos parlemen dengan elektabilitas 2,1%, berada di bawah PKS 6,2% dan Demokrat 5,2%. Baik Sobat SHC, ini sangat menarik terkait dengan tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh Partai Nasdem, di mana kita tahu bahwa dari sejak mendeklarasikan Bapak Anies, Bapak Nasdem ini sering dihadapkan dengan hal-hal yang baru. Ya, kita tahu bahwa tantangan ini merupakan sebuah revolusi baru, sebuah perubahan baru untuk depannya. Artinya dengan ada tantangan itu, partai itu bisa berpikir, partai itu bisa lebih jenius, partai itu bisa lebih memikirkan untuk masa depannya. Maka dari itu tantangan ini bagian seni daripada ilmu politik, bagian bumbu daripada pergerakan roda dunia. Ini terkait dengan survei, di mana survei ini sering kita dengar bahwa untuk melihat pergerakan seberapa jauh partai tersebut bisa menitikkan partainya lebih maju ke depan, menitikkan bahwa partai itu bisa turun elektabilitasnya ataukah tidak. Tentu kita sebagai masyarakat meyakini hal sedemikian rupa. Integritas dari survei ini memang sangat luar biasa, ya. Tetapi ada juga survei ini ada yang dibayar oleh musuh-musuh partai politik, ada juga yang tidak. Tentu kita sebagai masyarakat, kenapa tatkala adanya sebuah deklarasi ini sehingga elektabilitas daripada Nasdem itu menurun? Apa yang terjadi di dalamnya, ya. Bukankah kita tahu bahwa Bapak Anies ini pemimpin di Jakarta, ini sudah dianggap sebagai orang yang mempunyai popularitas di Jakarta. Mengapa Partai Nasdem ini tatkala sudah mendeklarasikan Anies bisa menurun elektabilitas? Ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Ada juga yang menganggap Bapak Anies ini ya dalam kepemimpinannya sukses, ada juga yang tidak. Ya tentu itu di dalam pemerintahan ada yang baik dan ada yang buruk, ada yang suka dan ada yang tidak suka. Itu sudah hal biasa di dalam melihat sebuah pergerakan jabatan yang telah mereka emban, ya. Kemudian ini terkait dengan tantangan daripada survei, sehingga Bapak Paloh ini tidak perlu lagi survei itu menilai daripada Nasdem, katanya. Tentu ini sikap tegas, sikap daripada komitmen bahwa Bapak Paloh meskipun ada dari survei mengatakan ini menurun, Bapak Paloh tentu tetap komitmen dengan niat dan tujuannya. Meskipun pada akhirnya tidak bisa meraup dengan suara yang tinggi nantinya, ya tentu itu risiko. Bapak Paloh ini lebih jenius dan lebih cerdas untuk melihat masa depan, sehingga Bapak Paloh memilih Bapak Anies, ya. Kalau saya lihat ini bagian dari perang urat saraf, ya. Di dalam buku komunikasi politik itu, kalau kita baca tentu kalian jumpai terkait dengan perang urat saraf, ya. Perang urat saraf ini bukan baru-baru ini yang dilakukan oleh kalangan pemerintah, ya. Kalau kita lihat dari zaman dahulu, zaman Yunani kuno itu pernah ada kejadian di mana antara suku Athena dengan Troy itu pernah kejadian, di mana kejadian tersebut ada sebuah pertarungan
ada sebuah perkelahian, ada sebuah disintegrasi antara satu suku dengan suku, antara suku Athena dengan Troy ya. Suatu kisah ini ya mencerminkan bahwa suku Athena yang tidak mempunyai kekuatan besar di dalam peperangan, dan suku Troy ini yang sangat terkenal kekuatan baik itu dari persenjataan maupun tentaranya. Satu ketika tentara Troy menculik seorang perempuan Yunani, di mana tentara Athena ini sangat marah dan sangat emosi terhadap tingkah laku yang dilakukan oleh tentara Troy tersebut. Suatu ketika tentara Athena tersebut mengakui kekalahannya karena tidak mempunyai alat perang yang cukup, tentara yang begitu kuat untuk melawan daripada tentara Troy tersebut. Suatu ketika tentara Troy pulang ke penduduknya dan tentara Athena membangun sebuah patung kuda yang sangat besar di belahan kota, di tengah-tengah kota yang dibangun, di mana tentara Athena ini membangun sebuah patung kuda yang besar untuk menampung tentara-tentara Athena di dalamnya. Ketika tidak lama kemudian tentara Troy ingin menyerang tentara Athena, lalu melihat patung kuda yang sangat besar di tengah-tengah kota. Hal ini menganggap bahwa tentara Troy ini sebuah hadiah atas kemenangan yang diraih oleh Troy. Tidak lama kemudian, karena pada saat itu sangat lelah dan terlelap, lalu tertidurlah tentara Troy di kuda tersebut. Ketika suatu malam, tentara Troy yang lelap dengan tidurnya, kemudian tentara Athena membasminya sangat mudah dengan persenjataan yang ada yang dilakukan oleh Athena, sehingga tentara Troy terkalahkan dengan strategi yang dilakukan oleh tentara Athena. Kalau kita lihat di Indonesia, bukan ini sebuah cerita baru di dalam peperangan Urat Sarab ini. Pernah terjadi dan pernah dilakukan oleh Presiden kita Bapak Soekarno dengan Bapak Haji Agus Salim, melakukan pada saat itu bahwa tentara Belanda yang menguasai di Irian Barat itu, di mana Soekarno ya sudah tidak mampu lagi dengan melakukan persenjataan melawan daripada Belanda tersebut. Tetapi Bapak Soekarno dengan kawan-kawannya masih saja tidak putus akal untuk mengelabuhi dan untuk menjatuhkan daripada tentara Belanda tersebut. Suatu ketika Soekarno dengan kawan-kawannya membuat sebuah relawan, dengan membuat pemuda relawan, di mana pemuda tersebut dipersenjatai, dan konon bahwa Soekarno pernah meminjamkan persenjataan ataupun pesawat jet yang meminjam kepada negara Rusia. Pada saat itu pesawat tersebut ya dipajang dan dipamerkan di Jakarta Selatan di pasar mingguan ya, di pohon karet tersebut. Dan tidak lama kemudian Bapak Soekarno mengundang PBB untuk memantau di Indonesia. Ya, tidak lama kemudian dengan hadirnya anggota dari PBB tersebut, melihat begitu banyaknya pesawat jet yang ditampilkan oleh Bapak Soekarno, sehingga PBB mengatakan bahwa Belanda jangan berperang di Indonesia. Dan Indonesia begitu banyak peralatan
peralatan perangnya, sehingga tatkala Belanda masih ngotot untuk berperang, tentu risikonya akan lebih besar. Kita tahu dari peralatannya saja sudah luar biasa. Maka dari itu menginstruksikan PBB untuk keluar daripada Irian Barat tersebut. Maka dari itu Irian Barat kembali lagi di pangkuan Indonesia pada 1 Maret 1962. Ini pemecahan yang dikenal sekarang dengan Provinsi Papua tersebut ya. Ya, kalau kita lihat kisah ini tentu ini sangat menarik ya, Sobat SHC ya. Karena pada saat ini musuh-musuh partai politik ini tidak bersifat eksplisit, tetapi bersifat abu-abu, bersifat implisit, bersifat samar-samar. Tentu seorang Bapak Paloh melihat kejadian ataupun melihat tantangan yang lebih jernih daripada cerita ini ya. Ini kisah yang pernah dilakukan Bapak Soekarno ini berhasil. Ada juga yang pernah dilakukan oleh Athena juga berhasil ya. Jadi perang Urat Sarap ini tidak bersifat seperti itu aja ya. Kalaupun misalnya seorang tokoh masyarakat, di mana tokoh masyarakat ini dianggap sebagai tokoh yang pengaruh di lingkungannya, dan di situ misalnya bergabung dalam satu partai, tentu partai yang mereka idamankan ataupun yang mereka suka dan masyarakat di sekitarnya tidak suka, dan di situ tentu bagian dari perperangan urat saraf yang dilakukan oleh seseorang. Maka dari itu ya, perang urat saraf ini tentu kita harus lihat secara proporsional dan secara kontekstual, di mana kegiatan tersebut kegiatan ya untuk melumpuhkan lawan, untuk membangunkan rasa emosional, rasa kegelisahan untuk melumpuhkan niat dan tujuan mereka itu sendiri. Baik sobat, mungkin sampai di sini dari pengulasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, comment, and share.